Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online kita di hari ke-20. Nah, anak-anak, pada hari ini pembelajaran kita masih dalam tema 8. Namun, kita sudah memasuki subtema 2 tentang kemarau. Nah, anak-anak, apa sih yang disebut kemarau itu? Jadi, kemarau itu adalah suatu nama musim. Di Indonesia kita mengenal dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Kalau pada bulan April ini kita masih masuk di dalam musim penghujan. Jadi dalam satu tahun 6 bulan kita berada di musim penghujan, 6 bulan berada di musim kemarau. Ya anak-anak, seperti yang anak-anak ketahui, setiap hari kita mengalami turun hujan. Nah, karena kita masih dalam musim penghujan. Nah, anak-anak, Indonesia itu letaknya di tengah-tengah bumi. Kalau bumi kita bulat seperti bola, Indonesia ada di tengah-tengahnya. Jadi di Indonesia mengenal dua musim saja, karena Indonesia hanya ada musim kemarau dan musim penghujan. Tidak seperti negara-negara lain yang mengenal 4 musim. Kenapa ada negara yang mengenal 4 musim dan 2 musim? Kalau negara yang mengenal 4 musim itu berarti letaknya tidak di tengah-tengah bumi. Kalau Indonesia letaknya di tengah-tengah bumi, di daerah tropis, daerahnya agak panas. Jadi tidak mengenal musim salju ataupun musim gugur. Nah, tapi di Indonesia hanya terdapat 2 musim seperti yang tadi Bu Rika jelaskan, musim penghujan dan musim kemarau, ya. Nah, kita akan membahas tentang musim kemarau. Tugasnya anak-anak adalah membaca tentang musim kemarau yang ada di halaman 58. Kemarau itu artinya musim panas, di mana pada saat kemarau hujan jarang sekali turun, sehingga banyak sekali daerah-daerah yang kekeringan, bahkan di sekitar tempat kita atau bahkan kita pernah mengalami kekurangan air. Nah, apa sih yang terjadi pada musim kemarau? Nanti anak-anak membaca di halaman 58. Kemudian anak-anak, nah ya, setelah anak-anak membaca di halaman 58, kemudian anak-anak akan mengerjakan tugas. Ya. Anak-anak akan mengerjakan tugas di halaman 63. Nah, ya anak-anak ya. Ini dia. Anak-anak akan menulis 5 kalimat pujian. Kalau di sini ada 6, berarti yang satu sudah ditulis untuk contoh ya. Anak-anak menulis lagi nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 tentang kalimat pujian yang sebelumnya kalian baca dari halaman 60 dulu. Ya, ini ada percakapan antara Lani dan Siti, nah, anak-anak serta Dayu, lalu anak-anak baca, kemudian baru anak-anak isi tugasnya dengan kalimat-kalimat pujian. Nah, setelah menulis kalimat pujian, anak-anak akan melihat halaman 54. Ini adalah kegiatan Siti saat musim kemarau. Siti menghemat air dengan cara-cara yang ada di halaman ini. Nanti anak-anak baca bagaimana cara Siti menghemat air. Kemudian anak-anak menulis aturan di rumah menghemat air pada saat musim kemarau tiba. Anak-anak menulis 5 aturan di rumah cara menghemat air saat musim kemarau. Ditulisnya di buku pembelajaran online ya anak-anak ya. Nah, kemudian setelah itu anak-anak akan memberi checklist pada halaman 68 dan 69. Di sini ada kalimat-kalimat pujian yang dapat kalian pilih. Kalau kalimat tersebut kalimat pujian, anak-anak beri tanda checklist. Tapi kalau bukan kalimat pujian, anak-anak beri tanda silang. Kemudian ya anak-anak ya, nih anak-anak, yang diberi tanda checklist berarti anak-anak memberi tanggapan. Ya, memberi tanggapan tentang kalimat pujian itu. Ini ada contohnya. Nah, kemudian kalau yang bukan kalimat pujian, kalian selain diberi tanda silang tidak diberi tanggapan. Nah, anak-anak, itu tugas tertulis. Tugas voice note-nya hari ini adalah yang pertama,
membaca nyaring tentang musim kemarau. Ya, yang tadi ada di halaman 58 ya. Kalian rekam dalam voice note. Kemudian anak-anak bercerita bagaimana akibatnya apabila kita tidak menghemat air saat musim kemarau. Anak-anak tulis ceritanya ya, tidak usah terlalu panjang, dalam buku pembelajaran online juga. Jadi yang ditulis dalam buku pembelajaran online itu ada 2 ya. Yang pertama tentang aturan menghemat air yang ada di rumah saat musim kemarau. Yang kedua adalah bagaimana cerita tentang apa yang terjadi apabila kita tidak menghemat air saat musim kemarau ya. Judulnya nanti anak-anak buat sendiri. Oke anak-anak ya. Nah, itu saja tugas hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan anak-anak tidak mengalami kesulitan dan selalu semangat.